Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor teh. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Bepin, dan terakhir SLIS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 268 terkoreksi 4,28%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini malah net buy. Kalau dia broker summary-nya Buka ada akumulasi. Kalau dia broker summary-nya Buka memang ada distribusi oleh JP dan NI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka di markdown kelihatan tadi tutupan closing di bawah turun ya. Berapa tik kalau nggak salah 2 tik apa 3 tik. Jadi kondisi seperti ini masih sama. Kalau terjadi windows dressing balik arah nih Buka ya. Tapi kalau dilihat semestinya Buka Senin tuh nggak turun dari 270 268. Harus ya hijau Senin itu untuk Buka karena dia marking the close, tutupannya di bawah turun, bisa jadi ditutup dulu gapnya ya karena masih sama indikasinya. Karena ISG ini potensi bisa mengarah ke 7000 minggu depan kan, seperti analisa saya di video sebelumnya. ISG kalau mau terjadi windows dressing minggu depan tuh udah mulai ngegas, udah pelan-pelan harus ke atas ya, nggak mungkin dikejar dalam satu minggu terakhir Desember. Pasti dari minggu depan udah pelan-pelan arahnya ke atas ya. Tapi perlu 4% kenaikan ya. Semoga aja bisa tercapai ya. Dan kalau ISG ke atas, jelas Buka ini naik ya. Hijau Senin atau koreksi dulu atau doji ya. Selasa naik. Tetap harus balik ke atas dia ya. Kemungkinan kecil kalau ke 250. Jadi polanya ini masih sama. Menurut saya koreksi dikit. Ini koreksi dulu. Habis itu naik lagi. Karena dia minggu ini terus membentuk higher low. Memang candlenya kurang bagus ya. Bisa jadi pola dead cat bond. Kalau ISG-nya nggak jadi naik. Itu kuncinya itu aja. Kalau ISG naik jelas Buka ditarik naik juga. Ya kita lihat aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat ya hitung aja stop loss-nya. Kalau support quote-nya 250. Kalau Bapak Ibu hitung seperti ini juga nggak masalah. Yang penting siap stop loss ya. 8% nggak masalah. Dan minimal dia ke 300 tuh. Risk reward masih menarik. Memang nggak sampai 1:2, tapi sudah terhitung. Polanya juga bagus kalau di besok hijau ISG itu. Kalau ISG hijau di Desember mau tutupan hijau, potensi Buka 320. Bisa naik 18%, risk reward 1:2 itu ya. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing ya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi seperti itu. Untuk Buka langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 96 terkoreksi 1,03%. Ini ada yang pamer duit nih 10 juta lot ya. Kalau dia transaksi asing malah jualan minggu ini 1 triliun lebih dia jualannya, 1,02 triliun. Kalau dia broker semarinya memang ada distribusi di Goto. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto masih bertahan di atas 95, di 90 pun masih bagus, tapi sudah pola seperti ini dia sudah hijau sebelumnya ya. Terus dia bergerak 3 hari konsol dengan membentuk lower high dan tapi membentuk juga higher low. Dan Goto kalau ISG rebound tetap menurut saya loh ya, Goto ini akan bergerak di atas 100. Kalau ISG berada di atas 6.800, 6.900 dan 7.000, Goto bisa sampai 120 130. Jadi potensi upside bisa jadi 20 sampai 30% lagi 2 minggu ke depan. Bisa seperti itu, tapi itu high risk ya. Menurut saya cukup tinggi targetnya, tapi apapun bisa terjadi di market. Kalau support kuatnya Goto di 80. Tapi kalau saya jebol 90, saya stop loss dulu untuk Goto ya. Goto juga sudah saya rekomendasikan semenjak bangun nih, saya rekomendasikan kena trailing stop, kena TP. Habis itu di 15 Desember saya rekomendasikan lagi di grup, saya suruh beli di 88.9991 itu. Kalau ARB hari ini, hari Kamis kemarin, beli aku bilang ya. Dan ya dia rebound. Memang di 90 aja low-nya terus naik ya. Lumayan juga tuh. Kalau ada yang TP lagi 5 poin 6 poin kan lumayan. Dapat 5 sampai 6%. Jadi seperti itu ya. Untuk Goto menurut saya juga
arahnya ke atas nih. Kalau ISG bisa di atas 6.800, 6.900. Bau-baunya sih bisa bergerak di atas 100 Goto sebelum misalnya ISG koreksi lagi ya. Jadi ada peluang Goto nih naik dulu ke 100. Peluang besar minggu depan uji 100. Tapi kembali lagi disclaimer on. Analisa saya juga bisa nggak sesuai dengan jalannya market. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk Goto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.690 terkoreksi 1,82%. Kalau dia dari transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya SRTG hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG menurut saya koreksi biasa juga ya. Dia juga membentuk open gap down dan ya 2650 sampai 2600 tuh bisa spec buy lagi. Mungkin nggak double top. Ini kan ada indikasi double top nih. Kalau dihapus nih. Nggak menurut saya sih. Paling satu candle, dua candle lagi koreksi. Tarik naik lagi nih. Kalau ISG di atas 6.800. Pokoknya ISG di atas 6.800 tuh siap-siap saham-saham big cap LQ45. Arahnya tuh ke atas. Apalagi ISG mau ke 7.000 atau bisa ke harga tertingginya di 7.200 ya. Biar bisa hijau tutupannya 2 minggu ke depan. Ya tetap SRTG arahnya ke atas. Jadi menurut saya SRTG ini 1-2 candle aja lagi maksimal koreksi dah naik ya. Itu maksimalnya. Kalau dilihat candle weekly-nya juga ya memang kurang bagus. Ekor panjang masih ada jualan di atas ya. Tapi ya itu lihat Senin Selasa ya. Best price buy-nya tuh 2.600 sampai 2.650. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMTK yang ditutup di harga 1060 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya IMTK ada distribusi dari Credit Suisse. Broker CS 370.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK menurut saya juga ada peluang tetap kembali rebound. Memang hari ini buangannya cukup besar ya. Kita lihat aja besok Senin kemana arahnya. Dan menurut saya kecil kemungkinan kalau jebol 1000 ini bisa jadi bottom IMTK asalkan ISG ke atas. Pokoknya ISG nggak di bawah 6.700. Kalau ISG koreksi jebol 6.700 peluang jebol 1000-nya IMTK. Tapi menurut saya sih ISG potensi loh ya kuat ke atas. Jadi seperti itu. Untuk IMTK kalau mau spec buy harga sekarang yang penting stop loss saja kalau dia jebol 1000. Lumayan dalam cut loss-nya ya, sekitar 7-8%. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 216 terkoreksi 0,91%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker suaranya SCMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA belum kemana-mana, tapi kemungkinan besar tetap mempertahankan 210 ya. Support kuatnya 200. Tapi ya sepertinya pola-pola bearish pattern-nya nih di reject. Kan ada beberapa saham yang sebelumnya saya analisa juga pola-pola bearish pattern seperti ini, dia malah naik. Kita lihat aja ya untuk SCMA dan saya lihat hari Jumat kemarin itu banyak makan atas ya. Nggak tahu nih apakah ada rebalancing hari ini, saya nggak tahu juga ya, atau hari kemarin. Jadi seperti itu untuk SCMA. Apakah bisa spec buy di harga sekarang ya? Kalau mau stop loss di bawah 210 atau sekalian di 200 tuh sekitar kerugian ya 10%. Tapi targetnya cukup tinggi juga. Targetnya 12%. Risk reward ya seimbang aja lah ya. 1:1 kalau berminat. Ini tinggal nunggu tembus 220 222 tuh siap-siap ke atas untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 139 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya WIRG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG sudah beberapa hari ini terus membentuk lower low, lower high. Dan ya kita lihat Senin kalau ada tarikan bagus tuh. Resistennya kalau dilihat nih ya 150. Tembus 150 cukup bagus tuh. Bisa ada candle untuk pembalikan arah. Reversal targetnya mana ya, mentok 200 dulu lah, gak usah tinggi-tinggi. Dari harga sekarang aja ke 200 kan lumayan besar tuh kalau dia bisa. Ya kuncinya 150 harus tembus dulu minggu depan WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya dia udah 5 minggu bahkan 7 minggu ya
koreksi dan mulai berkurang volume koreksinya. Ya semoga aja ada candle hijau minggu depan. Target hijaunya tuh kalau mau bentuk bullish angle peak atau pola morning star ya 150 minimal dan 180. Menarik nih WIRG kalau ada buying power ya. Tinggal lihat aja gimana sih melihat buying power atau melihat secara teknikal, melihat bid over bisa di fast trade scalping, ada momentum hari itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid over, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk saham scalping. Dan teknik yang saya ajarkan juga bisa digunakan untuk buy on weakness saham-saham big cap, buy on breakout saham-saham big cap LQ45. Jadi nggak harus saham gorengan, tapi kalau market jelek Bapak Ibu bisa trading di saham gorengan, market bagus bisa juga trading di saham gorengan dan saham big cap. Jadi mana sesuaikan profil resiko aja ya. Cari profit bisa dari 1 sampai bahkan 12%, 25%. Jadi seperti itu. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi atau join di kelas scalping di bio Instagram Borneo Trader atau DM Instagram Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 155 menguat 1,3%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya MPPA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA tunggu tembus 160 lah ya, baru bagus. Ini dia terus membentuk higher high higher low minggu ini. Cuman ya belum tembus. Tinggal lihat kalau tembus sih bagus. Berarti ada sinyal swing low dan bisa dalam pembentukan wave 3. Kalau break 160, supportnya 150, jangan jebol. Kalau mau masuk duluan, tapi ini kembali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli dan menjual ya. Stop loss di bawah 150, 147 kah, 146 kah, sesuaikan mana kerelaan. Tapi semestinya kalau dia turun lagi di bawah 150 itu udah nggak kuat. Kalau bisa Senin Selasa MPPA langsung tembus 160-nya. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 118 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal samarnya MLPL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL masih belum kemana-mana. Mending wait and see aja dulu. Itu kalau MPPA jalan baru MLPL juga jalan. Kalau MLPL nih tembus 126, 128, 130 itu baru menarik, baru bagus ya. Bisa jadi double bottom nanti ya untuk MLPL. Tapi kalau secara teknikal yang menurut saya lebih menarik itu MPPA. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Yang mana cocok aja, yang mana suka bisa. Yang penting punya trading plan. Karena satu naik, misalnya MPPA naik, MLPL naik. Juga seperti itu sebaliknya. MLPL naik, MPPA naik. Dan kalau turun satu juga turun semua. Jadi seperti itu. Ya untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1060 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di bakar sebenarnya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin setelah bagi dividen dan nggak kuat naik dan jebol 1080. Jadi kemana arahnya, ke bawah dulu lah. Kalau Bovin sih menurut saya kalau Bapak Ibu yang masih hot ya pakai 1000 itu toleransinya average down di 1000 bisa. Kayaknya kalau misalnya Senin Selasa dia turun dulu berarti arahnya ke 1000 dulu dan bisa indikasi double bottom ya. Dia membuat double bottomnya dulu. Tapi kalau misalnya langsung naik ke 1080, 1100 Senin tuh cukup oke ya. Resistennya 1150 tembus itu baru uptrend. Semoga aja 1-2 minggu ke depan Bovin bisa juga uptrend ya. Semoga aja Bovin kena sentimen ISG. Kalau ISG uptrend arahnya ke 7300 ya Bovin juga bisa ke atas ya. Semoga terjadi. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada Sliss yang saham volatilitas tinggi, high risk, menguat 11,76%, harga 266. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarinya, Sliss
diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Setelah teknikal, Slice ada indikasi double bottom dan sepertinya memang 220 dipertahankan. Apakah ini waktunya kembali uptrend? Karena sudah lama dia downtrend, dari 500 dia turun 50% tuh ke 250, 240. Mungkin banyak yang nyangkut, iya, tapi kelihatan koreksinya belum kecil ya. Saya beberapa kali juga kena tuh. Dapat tektok di daerah atas, tapi kemudian kena di daerah 240 nih, saya di 244 nih kalau nggak salah saya cut loss. Dan ya sampai 220, jadi mending saya cut loss dulu daripada dibawa turun dalam kan. Dan sekarang dia mulai indikasi bagus lagi. Kita lihat aja minggu depan ya, tembus ke 280. Kalau tembus sih siap-siap mencoba uptrend untuk Slice. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.